Nah lur, kayak gitu lur. Kalau FA 20.000 dia cuman main kayak gitu aja sudah tuh. Halo, salam lembur mania. Jadi kalau teman-teman lembur mania atau suka dengan power itu pasti Anda jam segini itu belum tidur, atau jam 1, 2, 3 itu belum tidur. Daripada Anda dimarahin tetangga, jadi kalau mau dites powernya yang udah selesai atau jadi itu, kita menggunakan sepul saja. Sepul dicolokin ke powernya, terus kita gas itu, bagaimana reaksi dari sepul tadi. Jadi jangan mengeluarkan suara supaya tetangga Anda itu tidak marah-marah. Ini power FA 20.000 yang kita perbaiki kemarin yang sempat trouble. Ini sudah kita ganti semua TR-nya, MOSFET-nya. Nih, coba kita mau gas dulu ya. Seperti apa reaksi dari sepul yang kita pakai ini. Oke, kita coba dulu nih. Oke. Tuh. Anda bisa dengar ya suaranya ya. Ini yang FA 20.000 lur. Jadi kalau memang dia nggak trouble di bagian MOSFET ini, pasti dia kuat dibikin seperti ini. Jadi MOSFET-nya nggak bakalan pecah kalau kita gas lagi nih. Tuh. Nah, dulur, oke. Jadi seperti itu dulur. Kalau MOSFET ini sampai pecah atau sampai dia putus sekeringnya, berarti MOSFET Anda murahan. Sedangkan di finalnya tetap dingin, tidak terjadi overhead. Nih kita menggunakan 82N25 original lur. Kita gas lagi coba seperti apa. Nah itu. Nah itu lur. Nah hasilnya seperti itu. Jadi kita nggak perlu membunyikan speaker. Jadi Anda kalau perbaikan itu pakai download juga bisa, pakai sepul yang bekas-bekas juga bisa. Itu Anda bisa gunakan. Nah, ini benar-benar dari kabel ini ya, biru. Kita masukkan ke power terus sama groundnya. Jadi jangan lupa Anda kalau mau ngecek tes PWM-nya supaya normal atau tidak, Anda harus hati-hati. Karena kalau kita di MOSFET ini aja sudah pecah atau sudah rusak, pasti akan meledak nih. Kita coba lagi ya. Nih. Tuh. Nah, lur, kayak gitu lur. Kalau FA 20.000 dia cuman main kayak gitu aja sudah tuh sampai keluar sampai nyala merah ya. Ini sudah hampir putus ini. Nah, ini kita nyalain lagi, kelihatannya lagunya habis lur. Ini. Oh, masih lur, cuman sepulnya udah putus lur. Nah, itu. Sepulnya sudah putus. Kita kena FA 20.000 itu sepulnya sudah putus, sedangkan di bagian pendingin ini tetap dingin. Oke, lanjut dulurku. Semoga kalau Jackson malam-malam tidak mengganggu ketenangan tidur tetangga. Oke, lanjut dulurku. Untuk FA 20.000 itu memang dia didesain beda. Resistornya warna ungu ya. Kalau bagian BBM di sebelah kanan atau yang plus itu
ini R-nya 15 ohm. Tapi kalau yang di bawah ini sama pabriknya dibikin 10 ohm. Jadi dibedakan, tidak tahu apa tuningannya atau bagaimana. Kita ngikutin aja. Jadi yang ini 15 ohm. Kalau yang di bawah atau yang di min itu di 10 ohm. Nah, ini seperti ini dulur. FA 20.000 dalam waktu sekejap aja. Kalau Anda nggak berhati-hati, speaker Anda akan jebol. Karena dia didesainnya lebih lebih garang atau lebih kuat. Kalau hanya spool 4 inci yang kayak gini aja dalam waktu nggak ada 1 menit aja spoolnya kebakarnya seperti ini. Kalau ini saya gas lagi mungkin akan terjadi kebakaran nanti. Ini. Jadi kalau bahan spoolnya itu memang hanya dari mika, itu pasti akan kecelakaan di bagian dalamnya atau melembung spoolnya. Jadi teman-teman kalau pesen spool itu sebaiknya Anda menggunakan bahan til atau bahan yang lebih bagus. Kalau yang mika speaker murahan yang gilap ini, kalau terjadi overheat atau panas, itu bagian dalam itu melembung-melembung. Nah, terus akhirnya speaker Anda nggak bisa digunakan karena plastik atau bahan mika tadi overheat atau melentung. Oke dulurku, itu cara pengujian praktis supaya Anda tidak dimarahin saudara-saudara kita yang di sebelahnya. Kalau jam 1, 2, 3 itu kita bunyikan speaker, ya pasti ada orang marah nanti. Ini FA 20.000 sudah selesai. Kalau cuman tes speaker di beban 4 ohm atau 2 ohm dia sangat kuat. Karena MOSFET bagian belakang ini kalau belum dibebani tinggi dia nggak bakalan rusak. Nah ini FA 20.000 itu garang. Jadi kalau sama cuman dipegang inputnya di sini aja, spool yang kita coba atau download itu akan kebakar. Ini kenapa saya pakai spool seperti ini, supaya Anda bisa tahu, atau teman-teman yang nggak punya download itu bisa menggunakan spool Anda yang bekas. Nah, tergantung kemampuan power Anda atau bagaimana Anda mencoba powernya supaya tidak terjadi overheat. Ini sekedar info saja cara pengetesan power class TD yang di-download pakai spool ini. Jadi kalau kita model konsleting itu, iya nggak apa-apa, itu kan yang diproteksi atau yang dimainkan proteknya dikasih sinyal supaya kalau terjadi konsleting atau hubungan singkat itu proteknya akan jalan. Tapi sebaiknya Anda pengujiannya seperti ini. Jadi beban di out speakernya itu akan merespon dari MOSFET ini. Jadi kalau MOSFET ini murahan atau nggak berkualitas, hanya dalam waktu hitungan detik aja kalau Anda konsletin pasti pecah. Oke dulur, ini sekedar info untuk power FA 20.000 itu lebih garang atau lebih lebih gede wattnya. Jadi kalau Anda membalapkan power TD itu yang jelas Anda akan mengganti PCB-nya supaya TR final 1, 2, 3, 4, 5, 11 set TR final ini
bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau cuman Anda rubah resistor di bagian PWM ini, saya kira akan terjadi fatal atau akan terjadi kerusakan yang lebih. Sebaiknya Anda mengembalikan sistem PWM atau tracking ini seperti pabrik. Jadi tuningan pabrik itu seperti apa, Anda harus mengikuti standar pabrik. Tapi kalau Anda membuat aturan sendiri atau membuat tuningan di bagian power ini aja, pasti rusak. Terutama untuk power kelas TD ini, Anda itu harus bisa mentuning dulu. Tuningnya itu harus pas antara out PWM sama yang diterima beban di out speaker itu harus rata atau sama. Oke dulurku, ini hanya sekedar info mengenai cara perbaikan atau mengetes power FA 20.000. Semoga bisa menjadi referensi Anda bahwa tes power itu tidak harus membunyikan speaker, tapi bagaimana Anda bisa membakar spoolnya ini dalam waktu 2-3 detik saja. Oke, assalamualaikum dulurku, semoga bisa bermanfaat.